Lo pernah nggak ngerasa capek banget jadi penonton hidup orang lain? Kayak semua orang udah jauh duluan, sementara lo masih di titik awal. Gue pernah bro, gaji kecil, utang numpuk, dan tiap akhir bulan rasanya kayak kehabisan napas. Tapi justru dari situ gue sadar, yang nyelamatin lo bukan gaji gede, tapi strategi hidup yang lo pegang teguh. Gue nggak langsung punya banyak duit, nggak juga kayak semalam. Gue mulai dari recehan. Literally. Gaji gue waktu itu cuma 2.500.000, tapi gue paksa nyisihin 100.000 tiap minggu. Kecil banget kan? Tapi dari situlah semua mulai berubah. Karena yang bikin kaya bukan nominal pertama yang lo tabung, tapi mental lo buat mulai. Kebiasaan dulu, hasilnya belakangan. Makanya video ini penting banget buat lo yang ngerasa hidup lagi stuck. Gue bakal bongkar gimana cara mulai dari nol sampai akhirnya bisa tenang secara finansial. Bukan teori, tapi pengalaman nyata. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa, klik dulu tombol like-nya kalau lo ngerasa obrolan kayak gini bisa bantu lo sadar pelan-pelan. Dan tulis juga di kolom komentar. Lo lagi di tahap mana sekarang dalam perjalanan keuangan lo? Langkah pertama, bukan soal angka tapi soal arah. Lo harus tahu dulu mau kemana. Mau punya 10 juta buat dana darurat, 100 juta buat rumah pertama, atau 1 miliar buat kebebasan finansial. Tulis semua bro. Karena kalau enggak, uang lo bakal ngikutin hawa nafsu, bukan rencana. Gue dulu nulis target 1 miliar, dan jujur aja awalnya gue ngerasa konyol banget. Tapi gue tulis juga, gue tempel di wallpaper HP, dan tiap pagi gue lihat. Dan dari situ, otak gue mulai nyari cara, bukan alasan. Lo tahu kan, pikiran kita tuh kayak GPS. Selama tujuannya jelas, dia bakal nyari jalan walau macet. Langkah kedua, otomatisin tabungan lo. Begitu gajian, langsung auto transfer ke rekening lain yang enggak lo sentuh. Waktu pertama kali gue lakuin itu rasanya kayak nyiksa diri sendiri, sumpah. Tapi setelah 3 bulan, malah jadi kebiasaan. Duitnya tumbuh pelan, dan lo mulai ketagihan lihat progresnya. Kebanyakan orang gagal bukan karena enggak bisa nabung, tapi karena kebanyakan alasan. Nanti aja deh, bulan ini lagi banyak pengeluaran, dan akhirnya enggak mulai-mulai. Padahal momen sempurna itu enggak akan datang. Langkah ketiga, pisahin antara duit hidup dan duit masa depan. Jangan campur di satu rekening bro. Kalau lo lihat saldo 5 juta, otak lo langsung bilang, masih aman nih. Padahal itu duit buat bayar kontrakan, listrik, dan tabungan. Gue dulu sampai bikin rekening khusus yang kartunya aja nggak gue ambil. Jadi, duit masuk ke situ dan udah nggak bisa disentuh. Kalau diibaratin diet, lo nggak bakal kurus kalau kulkas lo masih penuh jajanan. Sama aja, lo nggak bakal bisa nabung kalau akses duit lo terlalu gampang. Tapi gini bro, nabung aja nggak cukup. Setelah punya tabungan aman, lo mesti belajar ngembangin uang lo. Mulai dari reksadana, deposito, atau saham blue chip. Nggak usah buru-buru kejar cuan gede. Fokus dulu ke kestabilan. Gue dulu juga takut banget mulai investasi. Takut rugi, takut salah pilih, tapi ternyata risiko itu bukan buat dihindarin, tapi buat dipelajarin. Gua mulai kecil, 200.000, pelan-pelan belajar. Dan akhirnya gue sadar, orang kaya itu bukan karena jenius, tapi karena sabar. Yang sering dilupain orang, kekayaan itu bukan soal berapa yang lo dapet, tapi berapa yang bisa lo tahan. Dulu gue sempat dapat bonus gede, langsung belanja besar-besaran. Akhirnya, balik ke nol lagi. Dari situ gue belajar, lo harus kuat di level kecil, biar siap waktu duit gede datang. Dan satu lagi, jangan bandingin perjalanan lo sama orang lain. Setiap orang punya waktu masing-masing. Gue butuh 5 tahun buat nyampe titik ini. Ada masa gue cuma bisa makan mie instan, tapi justru dari situ gue belajar arti cukup. Gue masih ingat momen pertama kali saldo tabungan gue tembus 100 juta. Bukan cuma senang tapi tenang. Rasanya kayak beban di dada hilang. Tapi yang bikin terharu bukan jumlahnya tapi perjalanan ke sananya. Dari tiap penolakan, tiap rasa capek, semua berubah jadi bukti kalau usaha kecil itu beneran berarti. Tapi jangan salah, 100 juta itu bukan akhir. Itu baru permulaan. Dari situ gue mulai belajar gimana bikin uang kerja buat gue, bukan sebaliknya. Gue bikin aset digital, jualan kecil-kecilan, dan ternyata dunia online bisa jadi ladang emas kalau lo konsisten. Sampai akhirnya gue ngerti, hidup sederhana itu bukan berarti miskin, tapi sadar. Lo tahu mana yang lo butuhin, mana yang cuma lo pengen. Dan begitu lo bisa bedain itu, lo bakal ngerasa bebas banget. Bebas dari gengsi, dari drama, dari perbandingan. Karena buat apa punya banyak kalau tiap malam lo tetap gelisah mikirin tagihan. Gue lebih pilih hidup tenang daripada kelihatan kaya. Karena kaya yang sebenarnya itu waktu lo bisa nolak kerjaan yang enggak lo suka tanpa takut lapar. Gue mau jujur bro,
Proses ini nggak selalu indah, ada masa di mana gue ngerasa capek, ngerasa sendirian, ngerasa nggak dihargain. Tapi ternyata semua orang sukses pernah di fase itu, yang bedain cuma satu, mereka nggak berhenti. Jadi kalau lu sekarang lagi di titik nol, jangan ngeremehin posisi lu. Nol itu titik paling kuat, Bro. Karena dari situ lu cuma bisa naik. Mulai aja dulu, nggak usah nunggu sempurna. Dari 100.000, dari 2.000, dari apapun yang lu punya. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi keberanian lu buat mulai. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati itu bukan waktu lu punya segalanya, tapi waktu lu nggak takut kehilangan apapun. Karena lu tahu lu bisa mulai lagi kapan aja. Dari nol pun enggak masalah. Jadi, kalau lo ngerasa obrolan ini bikin lo mikir ulang soal cara ngatur uang, klik like-nya sekarang, subscribe juga, dan tulis di komentar, lo mau mulai nabung dari berapa minggu ini. Siapa tahu dari langkah kecil itu, beberapa tahun lagi lo bakal bilang ke diri lo sendiri, gila, ternyata bisa juga ya. Karena setiap keberhasilan besar selalu mulai dari satu keputusan kecil yang lo ambil hari ini. Kalimat terakhir dari gue, bro, uang enggak bikin lo bahagia, tapi kasih lo pilihan. Dan pilihan itu, kalau lo pakai dengan bijak, bisa bikin hidup lo tenang banget. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.